Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana mengestimasi parameter dari populasi tunggal ya. Eh, Beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai mengenal bahwa data ekonomi itu kalau kita plotkan bisa berbentuk data diskrit populasinya ataupun continuous ya. Jadi dua bentuk itulah yang sering kali kita jumpai dan kemudian kita juga diskusi mengenai bagaimana distribusi sampling. Ya, kenapa itu penting? Karena dalam bidang manajemen seringkali kita akan menghadapi kesulitan kalau kita bekerja langsung terhadap populasinya. Mungkin populasinya terlampau besar ya sehingga tidak praktis untuk kita lakukan analisis atau mungkin terlalu mahal atau tidak mudah untuk kita lakukan dengan cepat dan eh, murah gitu ya. Nah, setelah kita diskusi mengenai itu, hari ini kita akan diskusi bagaimana kita melakukan estimasi tentang parameternya. Kenapa? Karena itu merupakan bagian penting dalam analisis statistik. Ya, baik. Oke, jadi kita akan belajar bagaimana mengenali tentang point estimate dan estimasi dari confidence interval atau interval kepercayaan ya. Kemudian bagaimana membuat dan menginterpretasikan confidence interval estimate untuk populasi tunggal dengan menggunakan standar normal dan distribusi T. Kalau seminggu lalu kita sudah mengenal mengenai standar normal ya. Hari ini kita akan juga membahas mengenai distribusi T yang pada dasarnya sebetulnya serupa dengan standar normal. Kemudian ketiga, bagaimana kita bisa menentukan ukuran sampel untuk mengestimasi population mean, jadi rata-rata populasi. Nah, bagaimana kita mengukur jumlah sampel yang dibutuhkan itu sangat penting karena biasanya dalam riset kita sering berhadapan untuk menentukan jumlah sampel yang tepat secara statistik. Ya, jadi Anda tentu saja harus menguasainya. Kemudian bagaimana kita membuat dan menginterpretasikan estimasi dari confidence interval untuk populasi yang sifatnya proporsi. Jadi bedanya kalau min itu kalau perhatian kita tertuju pada variabel ya. Jadi misalnya bobot dari barang atau misalnya usia dari produk dan sebagainya itu ketika penelitiannya menyangkut itu maka kita menggunakan populasi min. Min populasi maksud saya. Tapi kalau berkaitan dengan atribut, jadi misalnya barang yang lolos atau ditolak, barang yang bagus atau tidak dan seterusnya, itu berarti kita akan menggunakan population proportion. Ya, sifatnya itu karakteristik karakter ya, kategorikal. Jadi misalnya jelek, bagus dan sebagainya. Kemudian yang kelima menentukan ukuran sampel untuk mengestimasi proporsi dari populasi tunggal ya. Jadi nanti selain min itu kita akan melihat populasi dari proporsi. Oke, baik. Point of estimate. Jadi biasanya parameter yang kita gunakan sebagaimana kita sudah diskusikan di minggu-minggu lalu, eh, statistik tunggal yang kita pakai adalah menyangkut tentang rata-rata. Kalau itu menyangkut variabel, maka kita menggunakan istilah min. Kalau menyangkut proporsi itu
menggunakan P ya. Kalau min itu mu untuk populasinya, kalau proporsi itu P untuk populasi. Sementara statistiknya, yaitu dari sampel, itu menggunakan notasi X bar, dan untuk proporsi menggunakan P bar. Nah, nilai dari point of estimate ini tentu akan bergantung pada sampling error. Jadi kesalahan sampling yang kita tolerir ya dalam hal ini. Oke, baik. Ini sama ya seperti yang tadi disebutkan. Nah, jadi tentu di dalam riset yang kita hadapi seringkali kita perlu memastikan apakah sebuah point estimate itu berada pada confidence interval tertentu atau tidak. Gitu. Itu sebabnya kita membangun selain point estimate adalah lower confidence limit maupun upper confidence limit. Itu merupakan batas di mana keyakinan kita bisa diterima. Gitu ya. Aplikasinya apa? Misalnya saja di manajemen operasional gitu ya, bagaimana kita menentukan UCL dan LCL atau upper control limit dan lower control limit untuk melihat apakah sebuah proses produksi itu berjalan baik atau tidak gitu ya. Nah, itu contoh aplikasi yang sering dipakai di dalam manajemen bisnis. Oke, bagaimana cara menentukannya? Confidence interval itu disusun dengan menggunakan point estimate tadi ya, apakah itu mean ataupun proportion, plus minus dari penyimpangannya, yaitu critical value dikalikan standar error. Jadi kesalahan standar. Critical value nanti ditunjukkan seberapa jauh kita membuat batas-batas confidence tadi ya. Itu sebabnya kita menggunakan plus minus. Oke. Nah, ini sebagai contoh, jadi misalnya untuk kalau perhatian kita kepada variabel di mana kita mengetahui mu-nya yaitu rata-rata populasi dan sigma ya, sigma itu adalah deviasi standar dari populasi untuk populasi yang bersifat normal ya, bell shape itu maka confidence intervalnya adalah point estimate plus minus critical value kali standard error, di mana point of estimates-nya itu adalah X bar atau X rata-rata dari sampel, dan standard error-nya adalah sigma X bar, yaitu sigma dibagi akar N. Ini kita diskusikan minggu lalu ya, sudah kita bahas. Jadi kalau misalnya confidence levelnya adalah 80%, maka itu artinya critical value-nya yaitu nilai Z itu 1,28. Kalau 90% artinya nilai Z-nya 1,645 dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin membangun confidence level 99%, artinya critical value-nya adalah Z sama dengan 2,575. Dalam penelitian-penelitian sering kita menggunakan confidence level 95% ya. Artinya kita punya keyakinan bahwa titik rata-rata yang kita gunakan itu berada pada confidence level 95% dari interval yang kita bangun. Jadi di situ kita menggunakan Z 1,96. Nanti kita lihat ya, dan kita bisa mencek di tabel normal standar yang akan kita gunakan. Nah, kita bisa menggunakan juga dalam Excel itu dengan menggunakan fungsi norm.s.inv. Ya. Oke, baik. Ini bentuk dari confidence level yang kita akan bangun. Jadi misalnya dalam hal ini adalah
menggunakan 95% ya tingkat keyakinan kita. Di mana mu dan sigma itu diketahui untuk sebuah populasi yang terdistribusi secara normal. Jadi artinya di sisi plus positifnya Z-nya sama dengan 1,96, di sisi negatifnya itu minus 1,96. Kenapa demikian? Karena kita ingat bahwa bell shape itu sifatnya simetrik. Ya, kiri kanan itu hanya dibedakan dengan tanda plus atau negatif. Oke, jadi dengan demikian kalau kita lihat ya untuk 95% confidence interval maka di situ ada plus minus 1,96 dikalikan sigma X bar. Jadi itu akan tersebar sejauh 1,96 kali sigma X bar atau minus 1,96 sigma X bar dari mu. Ya, dari mu itu adalah titik tengah di sini ya. Oke. Jadi sama saja dimanapun itu kita akan mengambil plus minus 1,96 sigma X bar artinya. Kalau kita menggunakan 95% confidence interval. Masih ingat ya ketika kita menggunakan tabel Z. Ya kita bisa melihat nilai Z-nya sebelah kiri secara vertikal. Kemudian 0,05-nya di sebelah kanan ke horizontal. Oke, di tabel di appendix D. Kalau tidak salah halaman berapa itu 790-an ya di buku kita. Baik. Jadi ini sebagai contoh misalnya ya. Misalkan bahwa distribusi populasi dari balance credit card itu terdistribusi secara normal dengan deviasi standar populasi sebesar $400 katanya. Ya, jadi ini misalnya diketahui ya. Kemudian bagaimana kita bisa membangun dan menginterpretasikan confidence interval dari 95% ya apabila ukuran sampelnya secara random itu adalah 100 dengan rata-rata sampel sebesar $2.000. Jadi N-nya itu N kecil adalah ukuran sampel dan $2.000 adalah min atau rata-rata dari sampel ya, sampel min. Jadi kita bisa membangun bahwa point estimate-nya adalah confidence intervalnya adalah point estimate plus minus critical value dikalikan standard error. Ya, X bar di plus minus Z 0,95 karena tadi pertanyaannya adalah confidence interval 95% ya. Dikalikan sigma dibagi akar N, di mana N adalah jumlah sampel atau ukuran sampel. Oke, jadi seperti itu ya. Baik. Oke, artinya apa? Kalau kita masukkan nilai-nilai yang tadi ya, X barnya adalah $2.000, kemudian nilai Z 95% itu kita tahu 1,96. Ini mungkin karena saking seringnya kita menggunakan, sudah langsung otomatis hafal ya kalau kita menggunakan confidence interval 95, artinya nilai Z-nya pastilah 1,96. Kemudian sigma itu adalah $400 tadi diketahui dan N atau ukuran sampel 100. Maka kita masukkan ya diperoleh kalau ke arah negatif berarti 2000 dikurangi $78,40 dapatnya adalah $1.921,60 sementara yang ke kanan itu positif 2000 plus 78,40. Ya, jadi 2078,40. Mudah ya. Jadi tinggal mengurangi dan menjumlahkan.
Itulah confidence interval yang kita peroleh. Oke, baik. Jadi ini sama juga ya seperti yang tadi sudah kita bahas, confidence intervalnya jatuh antara titik 1921,6 dolar dengan titik 2078,40 dolar. Artinya apa sih sebetulnya ini? Artinya bahwa kita menduga bahwa dengan tingkat keyakinan 95% bahwa rata-rata populasi akan jatuh di antara kedua nilai tadi dengan tingkat keyakinan 95%. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat di sini di formula confidence interval tadi, X bar ditambah atau plus minus Z 0,95 dikalikan sigma dibagi akar N, itu ya, itu sebelah sini itu menunjukkan sebetulnya margin error. Oke, saya. Nah, ini ya, ini sebetulnya menunjukkan margin error. Ya, jadi yang kita hitung tadi 78,40 dolar adalah margin error, batas kesalahannya. Makanya tadi plus minus. Oke. Baik. Ini contoh lagi bahwa di contoh soal ini adalah misalnya distribusi dari jam kerja mahasiswa di sebuah perguruan tinggi terdistribusi secara normal katanya ya. Kemudian seandainya deviasi standarnya itu diketahui 5 jam, bentuklah atau buatlah dan interpretasikan 90% confidence interval. Jadi membuat itu kita dimintanya ya untuk mean hours work by all students pada university tersebut dengan jumlah sampel 64 dan minnya adalah 23 jam. Jadi yang kita ketahui apa tadi? Standard deviation ya atau deviasi standar dari populasi adalah 5 jam. Kemudian kita diminta untuk membuat confidence interval dari 90%, artinya tingkat keyakinan 90%, bahwa untuk student dari sejumlah sampel sebesar 64 orang yang mempunyai rata-rata 23 jam kerjanya. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Tinggal menggunakan formula tadi ya. Jadi confidence interval dibentuk oleh point estimate plus minus critical value kali standard error. Jadi sama seperti tadi ya. Hanya di sini confidence intervalnya adalah 90% atau 0,9. Kita cari di nilai dari tabel standar normal bahwa Z 0,90 itu adalah 1,645. Tadi rata-ratanya dari sampel 23, kemudian deviasi standar populasinya adalah 5, jumlah atau besarnya sampel adalah 64. Jadi tinggal memasukkan saja, maka kita peroleh ya X bar sama dengan 23 ditambah 1,645 dikalikan 5 dibagi akar 64. Jadi dapatnya 23 plus minus 1,03. Jadi confidence intervalnya adalah antara 21,97 jam dengan 24,3 jam. 0,3 jam. Oke, inilah confidence interval
untuk 90%. Itu ya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Jadi itu tadi perhitungan ketika kita ingin mengetahui bagaimana kita membuat confidence interval dengan 90%, di mana nilai sigmanya diketahui, ya, kemudian eh, mean dari sampelnya juga kita ketahui, kemudian jumlah atau besaran sampel kita ketahui, ya. Eh, Seringkali dalam soal tadi statistik yang tadi disampaikan itu tidak otomatis ada. Misalnya Anda harus menghitung X barnya ya, karena misalnya jumlah sampelnya itu terdistribusi begini begini begini. Nah, kita harus menghitung dulu kan X barnya berapa, lalu misalnya Z-nya kita cari tergantung pada confidence interval berapa yang diminta gitu ya. Nah, jadi ini simpelnya seolah-olah bahwa X bar sudah diketahui. Tapi boleh jadi dalam pertanyaan itu Anda harus menghitung dulu X barnya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Oke, jadi nah seandainya confidence intervalnya dirubah, ya tingkat keyakinannya atau tingkat kepercayaannya dirubah. Tadi kan kita menggunakan confidence interval 90%. Nah, bagaimana kita rubah? Misalnya kita ingin meningkatkan tingkat kepercayaan ke 95%. Maka tentu saja nilai Z-nya itu akan kita sesuaikan dari tabel standar normal. Ya, kalau 95%, Z-nya 1,96 kali nilai yang tadi yang sama ya, diperoleh plus minus 1,225. Sementara kalau confidence intervalnya 99%, maka Z-nya adalah 2,575. Jadi plus minusnya 1,61. Artinya apa? Semakin tinggi confidence interval, maka rentangnya adalah semakin lebar. Ya, jadi artinya margin errornya semakin tinggi ya. Ini kan margin error ya. Ya, Z kali sigma dibagi akar N itu kan margin error. Jadi semakin tinggi confidence interval, maka semakin tinggi juga margin errornya. Oke, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sampelnya yang berubah? Kita bisa lihat di sini, ya. Jadi formula ini X bar plus minus Z tergantung confidence intervalnya berapa dikalikan sigma akar dibagi akar N. Kalau N-nya ditingkatkan, maka nilai ini menjadi berapa? Menjadi lebih kecil ya. Semakin besar N-nya, semakin kecil nilai di sini. Artinya semakin besar N, maka margin error-nya semakin kecil. Ya, coba kita lihat misalnya N100 itu kita mendapatkan margin error-nya 78,4. Sementara kalau menggunakan N200, kita perbesar sampelnya, maka margin error-nya menurun menjadi 55,44. Demikian seterusnya, kalau N-nya kita dua kali lipatkan ya menjadi 400, maka margin error-nya juga makin menurun. Jadi semakin besar ukuran sampel, semakin kecil margin error. Itu ya. Oke, jadi kita bisa melihat dari confidence interval tadi yang sudah kita diskusikan bahwa kita tentu saja ingin mendapatkan margin error yang kecil ya. Kan itu menunjukkan tingkat kesalahan ya. Tapi itu berarti tentu membutuhkan
confidence level yang semakin tinggi, ya. Dan sampel size itu semakin kecil. Nah, ini yang seringkali bertentangan. Jadi ada kalanya kita perlu meningkatkan sampel size supaya kita bisa mendapatkan margin error yang kecil. Jadi untuk bisa mendapatkan margin error yang kecil, biasanya sampel size-nya itu makin besar. Dan jadi seringkali bertentangan di situ. Oke, baik. Ini merupakan kesimpulan sementara kita sampai titik ini ya, dari diskusi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bahwa point estimate tadi itu memang akan bergantung kepada sampling error yang kita ingin tuju, ya. Nah, untuk setiap ukuran sampel, maka persentase dari confidence interval tertentu, di mana ada parameter yang sebenarnya, itu akan sesuai dengan tingkat keyakinannya. Ya, jadi misalnya kalau kita ingin meningkatkan tingkat keyakinan, artinya kan kita harus memperlebar confidence interval, ya, untuk margin untuk ukuran sampel tertentu. Oke. Nah, margin error itu besarannya adalah setengah dari confidence interval. Ya, karena kan kita menggunakan distribusi normal yang simetrik. Jadi ke kiri maupun ke kanan besarannya sama. Gitu ya. Nah, meningkatkan confidence level, jadi tingkat keyakinan semakin tinggi, artinya juga meningkatkan margin error. Ya, sudah pasti tentu saja ya. Karena semakin lebar, confidence levelnya semakin tinggi, margin errornya semakin besar. Ya. Tetapi kalau kita meningkatkan ukuran sampel, maka kita akan menurunkan margin error. Minggu lalu kita diskusi ya, kalau semakin besar sampel size, maka kan bentuknya semakin lancip ya, kurva normalnya ya. Jadi coba dibuka lagi diskusi kita minggu lalu. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Oke, tadi kita menggunakan formula di mana kita mengestimasi populasi yang terdistribusi normal dan sigmanya itu tidak diketahui. Tadi diketahui ya. Nah, sekarang bagaimana kalau deviasi standar itu tidak diketahui? Ya, jadi formulanya sebenarnya sama, point estimate plus minus critical value kalikan standard error. Di mana point estimate-nya adalah X bar, itu kan artinya min ya, min dari sampel. Kemudian standar errornya sigma X bar itu sama dengan S dibagi akar N. Di mana S-nya, karena ini adalah sigmanya tidak diketahui, artinya deviasi standar populasinya tidak diketahui, maka kita hitung dengan pendekatan S sama dengan akar dari sigma I1 sampai N, XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi ini selisih dari setiap titik data terhadap nilai rata-rata sampelnya. Ya. Kemudian dibagi dengan N-1. N-1 itu apa? Degree of freedom atau derajat kebebasan. Oke. Jadi kan N-nya itu ukuran sampel dikurangi 1. Oke. Nah, dalam hal ini karena sigmanya tidak diketahui, kita tidak menggunakan tabel Z lagi, tetapi tabel student T distribution atau seringkali hanya disebut distribusi T saja. Oke. Jadi dalam hal ini critical value-nya adalah T, kalau tadi kan Z ya. Karena di sini sigmanya tidak diketahui, kita menggunakan T dan itu diambil dari
tabel distribusi T. Oke, jadi apa bedanya? Sebetulnya tidak terlalu banyak, hanya dalam bentuknya saja ya. Kalau kurva normal itu misalnya ada di sini ya, kemudian kalau kita standarkan, berarti nilai yang kita hitung bisa dengan menggunakan besaran Z. Ya, berapa kali simpangan yang kita hitung dari nilai sentral, ya sentral tendency di sini. Nah, itu kita peroleh distribusi standar normal atau normal yang baku, ya yang ditunjukkan oleh kurva berwarna kuning tua. Eh, Sementara kurva T itu yang ditunjukkan oleh warna hijau itu agak lebih ke dalam gitu ya. Tapi bentuknya sebetulnya sama karena akan mengikuti kurva normal juga gitu ya. Nah, besarannya yang membedakan kalau ini Z, kalau ini ya dengan besaran T. Oke, baik. Oke, nah ini kita bisa melihat bagaimana perbedaan kurva tersebut seandainya degree of freedom-nya berubah atau berbeda. Apa pengaruhnya dari degree of freedom itu berkaitan dengan jumlah sampel. Ya, jadi semakin besar sampelnya, ini kan misalnya ini ya, yang biru itu degree of freedom 5. Ya, artinya apa? N-nya adalah 6 kan? Ya. Sementara yang merah, bukan merah ya. Ya, merah tua lah ini ya. Itu degree of freedom-nya 13. Artinya N-nya berapa nih? N-nya 14 ya. Sementara yang lancip ini, degree of freedom tak terhingga. Jadi ini ukuran sampel yang besar sekali artinya. Ya, jadi untuk ukuran besar sampel yang besar itu semakin lancip. Mirip dengan apa yang kita bahas minggu lalu. Oke, baik. Nah, kita kalau membandingkan distribusi T dengan distribusi normal standar, itu bahwa keduanya terdistribusi dengan bentuk normal atau berbentuk bell shape atau lonceng ya. Tadi kan mirip lonceng lah kira-kira sering disebutnya gitu ya. Eh, Sebetulnya ada satu distribusi normal standar ya. Tetapi kita bisa menemui ada banyak atau beberapa distribusi T-nya dari sebuah populasi tersebut. Ya, dan distribusi T itu seringkali lebih tersebar dibandingkan dengan distribusi normal. Itu ditunjukkan oleh ini tadi ya. Oke, baik. Itu sementara kita diskusi kita. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menghitung untuk mu di mana sigmanya, sigma itu kan artinya deviasi standar dari populasi ya, itu tidak diketahui dan distribusinya berbentuk normal. Mungkin ada yang ingin bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya populasinya ternyata tidak normal? Biasanya di dalam penelitian itu kalau populasinya cukup besar dan sampelnya yang kita ambil itu juga cukup besar, maka central limit theorem itu membolehkan kita mengasumsikan distribusi normal. Makanya banyak misalnya dalam statistical process control juga kita akhirnya mengasumsikan bahwa data terdistribusi secara normal apapun distribusi yang aslinya gitu ya, asalkan sampel size-nya cukup besar. Jadi selalu biasanya kita mengasumsikan seperti itu. Oke, baik, kembali ke sini. Dalam rangka membangun confidence interval, point estimate plus minus critical value dikalikan standard error. Jadi X bar plus minus T kali
S dibagi akar N. Oke, jadi X barnya adalah point estimate. S-nya adalah sample standard deviation. Jadi simpangan baku dari sampel. Sementara T itu menunjukkan nilai dari critical value pada tabel T ya dengan N minus 1 degree of freedom. Oke, baik. Nah, ini ada di kalau nggak salah di appendix F. Ya, coba Anda lihat di appendix F itu ada distribusi T dan kita bisa melihat yang vertikal itu nilai dari misalnya di depan koma ya, kemudian di belakang komanya itu yang horizontal ini. Jadi misalnya T-nya adalah 1,9 gitu kan. Ya tinggal cari aja di sini. 1,9 ya. Jadi 1,9 di sini. Oke ya, sama cara membacanya dengan normal standar sama. Oke, baik. Sekarang dengan contoh soal, ya misalnya saja distribution of overtime hours per week for employees at a manufacturing company is normally distributed. Jadi distribusi dari kerja lembur per minggu untuk para karyawan di sebuah perusahaan manufaktur katanya terdistribusi secara normal. Kemudian sampel random yang diambil dari 10 karyawan ya, N-nya artinya 10 di sini ya, itu menghasilkan rata-rata sampel 4,5 jam dan deviasi standarnya 1,3 jam. Jadi ini adalah artinya adalah X bar, ini adalah S-nya gitu kan ya. Makanya kemudian ditanya di sini, based on this information, construct and interpret 95% confidence interval estimate for the population mean. Jadi berdasarkan informasi tersebut, buatlah dan interpretasikan sebuah confidence interval 95% untuk mean populasi. Jadi sama ya caranya point estimate plus minus critical value kali standard error. Tapi di sini yang kita gunakan adalah tabel T ya T 0,95 dengan degree of freedom N minus 1. Kalikan S dibagi akar N. Oke. Pertanyaan saya, kenapa kita menggunakan T? Ayo. Barusan dibahas. Ya, ayo. Kan sebelumnya kita menggunakan nilai Z ya. Z. Sehingga melihatnya di tabel standar normal, normal standar. Kapan kita menggunakan Z, kapan kita menggunakan T? Ayo ngacung, bisa kelihatan dari sini. Ya. Jadi kalau mu dan sigma itu diketahui, artinya itu kan parameter populasi ya. Mu itu adalah rata-rata dari populasi, sigma adalah deviasi standar dari populasi. Kalau keduanya diketahui, maka kita menggunakan tabel normal standar. Tapi kalau sigmanya tidak diketahui, ya sigmanya kan tidak diketahui nih. Nah, maka kita menggunakan tabel T sebagai pendekatan untuk kurva normal tadi. Oke, karena ini kita lakukan pendekatan, bukan dihitung beneran nih. Kita membuat estimasi terhadap simpangan baku populasi dengan menghitung dari nilai S ini. Ya.
Ini kan pakainya S. Karena kita tidak mengetahui sigma dari populasi. Ingat itu ya. Jadi kalau dalam soal itu kita tidak mengetahui sigma dari populasi, maka kita menggunakan formula ini. Oke, jadi tinggal memasukkan X barnya 4,5 tadi ya, 4,5 jam. Kemudian degree of freedom-nya kenapa 9? Yaitu N dikurangi 1 ya. N-nya adalah 10. Dikurangi 1, 9. Lalu S dibagi akar N. S-nya berapa tadi? 1,3. Karena yang kita ketahui hanya standar deviasi dari sampel. Gitu ya. Jadi kita menghitung mungkin saja dalam soal yang Anda hadapi itu nanti ada data kasarnya ya, data mentahnya. Anda harus menghitung nilai X barnya dan juga menghitung nilai S. Kalau di contoh ini kan gampang ya. X barnya sudah ada nih, 4,5. Kemudian S-nya sudah ada 1,3. Tapi boleh jadi di soal Anda harus menghitung dulu nih. Berapa X barnya, berapa S-nya. Jadi jangan lupa ya. Jadi kalau sigma tidak diketahui, gunakan formula ini. Oke, jadi kita masukkan N-nya 10, degree of freedom-nya 9. Kemudian kita hitung ya. Jadi di sini ternyata T 0,9 dengan degree of freedom 9 itu kita bisa lihat ya di sini ya. Coba dilihat di tabel T. Ada yang tahu nggak coba caranya? Di sini degree of freedom, lihat ya di vertikal ini adalah menunjukkan derajat kebebasan atau degree of freedom. Jadi di sini degree of freedom-nya kan 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini. Oke. Kemudian di kanannya adalah nilai dari confidence levelnya 0,9. Mana 0,9? 0,9 harusnya di sini kan? Ya. Nah, jadi itu artinya 1, sekian. Ya. Ini salah ya. Jadi hati-hati. Ini kan 0,95 artinya eh, confidence interval untuk 95%. Padahal, oh ya ini 95%. Sorry saya salah. Berarti ini salah menulis nih. Harusnya 0,95%. Di sini pertanyaannya berapa? 95%. Jadi 0 T-nya adalah 0, ini salah ketik nih. T 0,95. Jadi betul ini. Ya. Diambil di sini degree of freedom-nya 9. Dapat angka 2,2622. Jadi tolong teman-teman berlatih ya melihat tabel seperti ini supaya bisa cepat. Oke, jadi kita masukkan 4,5 plus minus 2,2622 dikalikan 1,3 dibagi akar 10. Jadi confidence intervalnya adalah antara 3,57 jam dengan 5,43 jam. Gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana interpretasinya, ya sampaikan bahwa confidence intervalnya terletak antara titik 3,57 jam dengan 5,43 jam. Itu menunjukkan bahwa sampel datanya dengan 95% tingkat keyakinan. Ya. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, sekarang dengan contoh yang agak berbeda. Ya, dalam hal ini sebentar apa ini? Oh, tentang mobil BMW. Oke. Jadi disebutkan bahwa dollar value of a damage to a BMW automobile that crashes into solid barricade of
Jadi kerugian yang disebabkan karena kita ini percobaan ya menabrakan mobil BMW terhadap sebuah barikade solid dengan kecepatan 20 miles per hour itu terdistribusi normal ya. Jadi misalnya ada percobaan mobil BMW ditabrakan itu terus kita catat ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengembangkan confidence interval 90%, sini ya 90%, untuk true population mean damage. Nah, kemudian kita mengambil sampelnya 8. Jadi 8 mobil ditabrakan nih sebagai uji coba ya. Ditabrakan kemudian ternyata menghasilkan rata-rata dari sampel ini ya. Kerusakannya itu rata-rata ya. Rata-rata kerusakannya per mobil ternyata $7.250 ya. Dengan deviasi standar $1.133. Oke, terbayang ya. Jadi point estimate plus minus critical value dikalikan standard error ya, formulanya dengan X bar plus minus T. Di sini keinginannya adalah mendapatkan confidence interval 90% dengan degree of freedom N-1, N-nya adalah 8. Jadi N-1-nya 7 dikalikan S dibagi akar N. S-nya dari mana? S-nya dari standar deviasi sampel. Dibagi akar N, dibagi akar 8. Gitu ya. Jadi sekali lagi, boleh jadi nanti di soalnya itu Anda harus menghitung nih. Sampel min-nya berapa gitu kan. Karena Anda diberikan data mentah. Lalu deviasi standarnya berapa? Ya itu harus dihitung dulu kan. Deviasi standarnya ya. Masih ingat kan menghitung deviasi standar? Akar dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Oke, baik. Ya, jadi dengan demikian kita bisa menghitung atau menentukan confidence interval dari persoalan tadi. Degree of freedom-nya itu N-1 yaitu 7. Tingkat keyakinannya 90%. Di sini bisa lihat ya, degree of freedom-nya 7, tingkat keyakinannya 90%. Jadi 0,9 diperoleh 1,85, betul nggak? 1,8946. Ini agak salah ya. 90%, 7, 18, betul nggak? 8,946. Jadi seharusnya di sini 1,8946. Ini salah ketik. Dikalikan S-nya tadi 1000,133 dibagi akar 8. Ya nanti coba dikoreksi ya. Oke, jadi confidence intervalnya itu adalah plus 7,250 plus minus 7, sekian. Ini nanti angkanya dikoreksi. Oke, jadi antara titik 6.505,13 sampai 7.994,87. Oke, itu ya. Jadi ingat bahwa kalau deviasi standarnya tidak diketahui, kita menggunakan tabel T. Oke, nah ini Anda bisa menghitung dengan menggunakan Excel ya. Oke, tapi nanti silakan dilakukan exercise sendiri supaya menghemat waktu. Saya akan melanjutkan dulu, nanti belakangan Anda menggunakan ini.
Dan nanti, oh ya saya jadi ingat, hari Kamis itu tanggal berapa ya? 19, 20. Hari Kamis tanggal 20, teman-teman diberikan waktu oleh asisten untuk diskusi ya, untuk membahas tentang weekly exercise dan persiapan untuk UTS. Oke, jam 10 pagi. Jadi silakan ditanyakan tugas-tugas yang sudah diberikan dan juga bagaimana membuatnya dalam Excel. Oke, baik. Nah, ini contohnya ya. Oke, saya lewat. Baik, yang berikutnya adalah bagaimana kita menentukan ukuran sampel. Ini sangat penting. Ya, di dalam penelitian biasanya nanti kalau Anda membuat skripsi itu sering gitu kan, kita harus menentukan berapa banyak sampelnya harus kita ambil untuk penelitian kita ya. Jadi tolong diperhatikan ini. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, tentang confidence level yang seringkali tentu kita inginnya yang tinggi ya, supaya yakin bahwa penelitian kita itu baik gitu kan. Kemudian margin errornya juga rendah kan. Nah, juga kita inginnya sebetulnya ya kalau mengambil sampel jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan jadi akan lebih mahal, lebih lama waktunya, lebih sulit dan sebagainya ya. Jadi semuanya inginnya sih kecuali tentu saja confidence level inginnya rendah, margin errornya rendah, jumlah sampelnya juga rendah, tetapi menghasilkan confidence level yang tinggi. Nah, ini yang agak susah gitu kan. Jadi tentu harus diperkirakan. Oke. Nah, ini yang harus Anda ingat. Jadi untuk setiap ukuran sampel tertentu, gitu ya, maka semakin tinggi confidence level, itu maka margin errornya juga semakin besar. Ya, jadi selalu berbanding lurus untuk ukuran sampel tertentu. Nah, sementara itu untuk setiap confidence level tertentu, maka semakin kecil atau semakin besar ukuran sampel akan menghasilkan margin error semakin kecil. Dan kebalikan, kalau sampel size-nya itu semakin kecil, biasanya kita menghasilkan margin error yang semakin besar. Jadi ada hubungan terbalik antara jumlah sampel dengan margin of error. Sementara kalau untuk confidence level itu hubungannya apa langsung ya. Nah, mengurangi margin of error itu membutuhkan baik confidence levelnya yang kita turunkan maupun meningkatkan sampel size, yaitu tinggal pilihan ya. Kalau kita tidak ingin mengambil sampel yang terlalu besar, ya artinya nanti confidence levelnya juga menurun. Tapi sebaliknya gitu kan, kalau misalnya kita ingin confidence levelnya itu tinggi, maka sampel size-nya juga akan membutuhkan yang besar. Oke, baik. Berikutnya, bagaimana kita menentukan ukuran sampel? Ya, jadi kita biasanya berpatokan pada margin of error. Jadi berapa tingkat kesalahannya yang kita perbolehkan. Nah, dengan formula E itu sama dengan Z dikalikan sigma dibagi akar N. Di mana ini adalah ukuran errornya ya. Sementara Z adalah besaran skala penyimpangan dari titik sentral ya, central tendency tadi ya. Jadi ini menunjukkan margin of error. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan nilai Z-nya berapa, maka ini formulanya. Jadi sebetulnya asalnya dari sini. Jadi kalau
kalau sigma diketahui, ini lagi-lagi harus dilihat ya, diperhatikan. Seandainya kita menganggap populasinya itu terdistribusi normal dan besaran sigma, artinya deviasi standar dari populasi diketahui, maka kita boleh menggunakan formula ini. N kecil sama dengan Z kuadrat dikalikan sigma kuadrat dibagi E kuadrat. Oke. Atau kalau dikeluarkan gitu ya, Z sigma dikuadratkan dibagi E kuadrat. Gitu ya. Oke, itulah cara kita menghitung ukuran sampel kalau sigmanya diketahui. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Jadi, misalnya di sini Emergency Medical Response Unit di eh, kota besar di Amerika gitu ya, itu tertarik untuk melakukan estimasi mengenai rata-rata waktu untuk merespons panggilan emergensi. Ya, kemudian diasumsikan bahwa waktunya itu terdistribusi secara normal dengan deviasi standar yang diketahui juga yaitu adalah 2,5 menit. Kemudian lembaga ini ya Emergency Medical Response Unit ini itu ingin mengembangkan confidence interval 95% dengan populasi ya min populasi itu plus minus 0,5 kali margin of error. Berapakah ukuran sampel yang diperlukan? Jadi kita hitung di sini ya. Jadi karena ini 95% dan standar deviasi populasinya diketahui, maka kita menggunakan tabel Z yaitu normal standar. Z 0,95 yaitu 1,96. Sigmanya 2,5 ya. E-nya itu adalah 0,5. Ya kan? Kemudian kita hitung dengan formula tadi, N sama dengan Z kuadrat sigma kuadrat dibagi E kuadrat. Diperoleh 96, sekian. Kemudian kita bulatkan. Ya, karena kan tidak mungkin jumlah sampel itu pecahan. Jadi seringkali kita bulatkan ke atas gitu ya. 96,04 artinya 97 lah. Itu jumlah sampel yang diperlukan. Oke, baik. Jadi, nah sekarang misalnya untuk contoh sigma tidak diketahui. Kalau sigma tidak diketahui, maka kita menggunakan formula T ya. Jadi American Dairy Institute wishes to develop 90% confidence interval estimate for the mean number of gallons of milk consumed per year by a family of 4. Oke, jadi American Dairy Institute ini ingin mengembangkan confidence interval 90% untuk rata-rata jumlah galon yang dikonsumsi per tahun oleh keluarga terdiri dari 4 orang katanya. Ya. Kemudian they wish their estimate to be within plus minus 3,5 gallons. Jadi inginnya sih itu berada pada plus minus 3,5 galon. Kemudian diketahui bahwa deviasi standarnya itu tidak diketahui. Sehingga sampel itu N-nya 50 diambil. Nah, bagaimana perhitungannya? Jadi dalam hal ini sebetulnya kita bisa menghitung jumlah sampel tadi ya. Z-nya adalah 0,9 yaitu 1,645. Kemudian sorry sini ada. Ya. Sorry ini maaf ini ke
Ini kepotong ya. Informasinya terpotong. Maaf. Jadi ada deviasi standar itu 62,5. Jadi ada data mengenai deviasi standar sampel. Oke, jadi kita hitung di sini ya Z 0,95 1,96, sigmanya 2,5, kemudian E-nya adalah sorry kok ke sini. Ini oke. Z 0,9 1,645, sigmanya itu sama dengan S berarti kan deviasi standar sampel itu 62,5 dan E-nya adalah 3,5. Kemudian kita masukkan ke formula N sama dengan Z kuadrat kali sigma kuadrat dibagi E kuadrat. Diperoleh 862,89. Jadi selalu ya kalau kita mendapatkan jumlah sampel itu eh, pecahan, maka kita bulatkan ke atas. Ya. Jadi dalam hal ini 863. Oke, nah karena tadi sudah diambil sampel awal itu 50 dan sebetulnya diperlukan 863, maka kekurangannya itu adalah 863 dikurangi 60. Gitu ya. Oke, jadi eh, sekarang apa yang berpengaruh terhadap kebutuhan ukuran sampel? Ya, jadi ada 3 hal yang seringkali kita pertimbangkan. Yang pertama adalah tingkat keyakinan yang diinginkan. Ya, jadi apakah 90% atau 95% atau 99%. Jadi semakin tinggi confidence levelnya, maka jumlah sampelnya semakin besar. Seperti tadi sudah disinggung ya. Kemudian margin of error itu ya yang diinginkan berapa? Semakin rendah margin of error-nya, maka ukuran sampel akan semakin tinggi. Jadi kalau semakin ingin akurat, konsekuensinya biasanya memang jumlah sampel semakin tinggi ya. Jadi itu selalu ya hal seperti itu yang terjadi. Kemudian population variation, jadi variasi dari populasi. Semakin tinggi variasinya, maka membutuhkan sampel juga yang semakin besar. Jadi kalau kita menghadapi problem di mana populasi itu sangat beragam, maka umumnya jumlah sampel atau ukuran sampel yang diperlukan semakin besar. Tapi kalau populasi itu terdistribusi relatif homogen, gitu ya, maka biasanya ukuran sampel juga relatif kecil. Mirip dengan misalnya bagaimana kalau kita mau melakukan survei pemasaran tentang selera gitu ya, yang kita ambil antara misalnya sampel-sampel mahasiswa semua gitu ya, yang secara umum dengan masyarakat umum. Lebih variasi yang masyarakat umum kan, ada yang pekerja mungkin, ada yang pengangguran, ada yang mahasiswa dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil sampelnya dari general population atau masyarakat yang umum, maka seringkali ukuran sampelnya semakin tinggi. Tapi kalau kita mengambilnya dari populasi yang relatif homogen, maka sampelnya biasanya relatif lebih kecil. Oke, baik. Yang berikut adalah bagaimana kita kalau berhadapan dengan proporsi. Proporsi ini kalau eh, perhatian kita adalah menyangkut atribut. Jadi misalnya barang yang rusak, barang yang diterima, pegawai yang lulus, pegawai yang ditolak dan sebagainya. Jadi kategorikal ya sifatnya. Oke. Nah, di sini biasanya kita menggunakan formula seperti yang minggu lalu sudah didiskusikan, maka P bar atau rata-rata proporsi itu sama dengan X dibagi N.
Ya, jadi dalam hal ini X adalah jumlah item di dalam sampel dengan atribut tertentu. Itu apakah kerusakan atau apapun. Ya, kemudian N-nya adalah ukuran sampel. Lalu standar errornya ya kesalahan bakunya untuk P bar itu adalah sigma P bar yang besarannya adalah akar dari P dikalikan 1 minus P. 1 minus P itu sama dengan Q, di mana Q adalah 1 minus P. Gitu ya. Jadi kalau yang satu menyangkut bagus, berarti yang satunya kebalikannya. Gitu ya. Jadi karena ini apa namanya dua kategori. Ini akan mengikuti distribusi binomial atau Bernoulli ya. Jadi formulanya ini dibagi N ya. Oke. Baik, saya akan lanjut ya. Ini sorry maafin belum saya benerin. Confidence interval for population proportion. Jadi bagaimana kita membangun confidence interval atau interval kepercayaan untuk proporsi populasi. Kalau tadi kan variabel ya. Kalau sekarang proporsi P. Jadi mirip ya. Jadi kita menggunakan distribusi normal ya, karena meskipun ini binomial akan didekati dengan distribusi normal, di mana ini merupakan interval ini merupakan P bar plus minus Z kali akar P bar dikalikan 1 minus P bar dibagi N. Oke, baik. Ya, jadi misalnya di sini untuk P itu proporsi dari populasi. Dengan contoh misalnya ini, sebuah perusahaan eh, tertarik untuk melakukan estimasi proporsi dari populasi penerima kupon yang dikirimkan lewat email ya, eh, dan ada 100 sampel yang dipilih secara random ya, kemudian yang yang menerima kupon tersebut dan 22 redeem the kupon ya, 22 dari 100 itu. Kemudian kembangkan dan interpretasikan confidence interval sebesar 99% untuk proporsi populasi. Jadi kita punyai sampelnya ukurannya 100 dan dari yang kita ambil itu 22 redeem the coupon katanya. Jadi ini bisa kita anggap sebagai P-nya kan. Kemudian confidence intervalnya adalah confidence levelnya adalah 99%. Bagaimana caranya? Ya kita menggunakan formula tadi ya, P bar plus minus Z dikalikan P bar dikali 1 minus P bar. Ini harusnya ada kurung tutup ya di sini ya. Dibagi N. Di mana P barnya adalah X dibagi N. Jadi X-nya dalam hal ini adalah 22 tadi ya. Ya. Oke, ini ya 22. Ya, jadi X 22 sementara N-nya adalah 100. Oke, jadi di sini 22 per 100. Maka P barnya adalah 0,22. Jadi di sini 0,22 plus minus Z yaitu karena 99% ya nilai Z-nya berarti 2,575. Lihat di tabel normal standar. Oke. Dikalikan akar P bar dikalikan 1 minus P bar dibagi N. Ya, sehingga diperoleh 0,22 plus minus 0,1067.
Oke, jadi berdasarkan sampel data tersebut dan dengan confidence level 99%, maka proporsi populasi itu yang mendapatkan redeem coupon itu antara 0,22 dikurangi 0,1067 yaitu ya 0,1133 dan 0,22 ditambah 0,1067 itu 0,3267. Itu ya. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan seperti itu maka caranya seperti ini. Oke, baik. Bagaimana caranya kita menentukan ukuran sampel untuk mengestimasi proporsi populasi? Ya, sebetulnya sama ya. Kita menghitung dari eh, margin of error-nya, di mana margin of error adalah Z dikalikan maaf, dikalikan sigma ya. Jadi Z dikalikan akar P kalikan 1 minus P dibagi N. Ini margin of error. Maka dengan formula ini kita bisa menghitung N-nya adalah Z kuadrat dikalikan P kalikan 1 minus P dibagi E kuadrat. Jadi sama dengan apa namanya untuk variabel ya. Hanya di sini yang digantikan adalah sigmanya. Oke. Kalau di variabel means ya kita kan mengalihkan Z kuadrat kali sigma kuadrat dibagi E kuadrat. Oke, baik. Nah, sekarang ini contoh ya. Sebuah perusahaan penelitian atau market research itu ingin membuat suatu confidence interval 95% bagi proporsi customer di sebuah wilayah pasar yang menyukai iklan yang baru gitu ya. Jadi kita ingin mengetahui berapa banyak sih atau berapa persen misalnya dari mereka itu menyukai iklan yang baru. Kemudian mereka ingin melakukan estimasi dengan margin of error plus minus 0,015. Ini kan E-nya ya, nilai E ini margin of error. Berarti nilai E ya. Kemudian sebuah percontohan sampel dari N sama dengan 40 itu menunjukkan bahwa 33 diperoleh 33 favorable response. Jadi dari 40 sampel itu ada 33 orang yang menunjukkan menyukai iklan tersebut, iklan yang baru tadi ya. Bagaimana misalnya sampel yang diperlukan kembali untuk melengkapi survei tadi? Sama ya dengan tadi yang caranya. Jadi ini E itu adalah plus minus 0,015, N-nya 40, kemudian eh, 33 menunjukkan favorable response. Ini bisa dianggap sebagai P ya. Jadi P-nya adalah 33 per 40. Maka kita menggunakan formula tadi. P-nya itu diestimasi oleh P bar sama dengan X dibagi N, yaitu 33 dibagi 40. Kemudian karena yang diinginkan adalah confidence interval 95%, maka kita menggunakan nilai Z 1,96, lalu E-nya tadi 0,015. Maka kita masukkan ke formula ini, ya, N-nya diperoleh 2,4 sekian. Ya, jadi dibulatkan 2,2 ribu, bukan 2, sorry. 2.466 orang. Nah, karena tadi sudah diambil 40 orang, maka kebutuhan sampelnya itu sisanya adalah 2.466 dikurangi 40. Mudah ya?
Jadi dengan cara yang seperti itu kita bisa menghitung berapa kebutuhan sampel tambahannya. Karena tadi katanya sudah diambil 40 sampel awal. Oke, baik. Oke, baik. Yang berikutnya. Oke, ini anu nih. Ini relevan untuk tahun 2024 ya. Untuk politik. Jadi seorang penasihat dari kandidat politik itu berharap untuk melakukan polling untuk menentukan proporsi dari voters ya yang akan memilih kandidatnya. Jadi misalnya Anda menjadi salah seorang advisor dari partai politik tertentu atau calon presiden tertentu gitu kan. Kemudian Anda ingin tahu nih berapa banyak yang akan menyukai dia gitu kan. Kemudian dibilang dia ingin membangun sebuah confidence interval dengan tingkat keyakinan 90% ya dan margin of error-nya adalah 0,02 plus minus ya. Jadi degree of confidence levelnya 90%, margin of error-nya adalah 0,02. Oke. Nah, sekarang misalnya saja kita tidak tahu proporsi sebenarnya adalah dari populasi tersebut dan juga kita tidak punya pilot sample ya, kita belum pernah melakukan sampling gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa melakukannya ya. Nah, jadi kita menghitung dari nilai tadi ya, P adalah 0,5 karena kenapa 0,05? 0,5, sorry. Ada yang tahu nggak? Kalau yang Z itu kan sama ya tadi ya, 90% berarti Z 0,9. Berarti dari tabel Z itu 1,645. Kemudian margin of error-nya tadi katanya 0,02. 0,02, sorry. Itu ya. Nah, sekarang kita kenapa menggunakan P-nya 0,5? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, Halo, tanya Pak Kakak loh. kenapa di sini P-nya adalah 0,05 kita gunakan? Mau, ada yang mau unjuk. Ya, silakan, monggo. Siapa? Kalau pengen 0,5. Oh, iya. Permisi Pak, izin untuk menjawab. Itu di pertanyaannya itu karena without any know what the true proportion is and without having a file sample, jadi kayak anggapannya itu antara setengah ya, ya atau tidaknya itu jadi kayak proporsinya antara ya dan tidak itu 0,0 50% jadi pakai ininya itu 0,5. Oke, saya kurang mendengar tapi mudah-mudahan menangkap maksudnya ya. Jadi dalam hal ini yang menjadi concern kan dipilih atau tidak, ya kan? Ya enggak? Ya, jadi alternatifnya hanya ada dua, dia dipilih atau tidak gitu ya. Jadi terserah 0, berapapun sebetulnya antara dipilih atau tidak. Oleh sebab itu P-nya batasnya adalah 0,5. Karena ada dua kemungkinan. Ya, jadi dengan cara seperti itu kita bisa menghitung
maka jumlah sampelnya adalah seperti ini. 1691,27 dan dibulatkan maka kita peroleh 1692. Oke? Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau Anda ingin meningkatkan confidence interval lebih tinggi, maka nilai Z-nya pasti lebih besar ya. Jadi kalau nilai Z-nya lebih besar, maka ini jumlah sampelnya pasti lebih tinggi. Oke, jadi mungkin entah 2000 atau berapa gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan tabel Z tadi. Nah, sekarang kalau sudah melihat contoh soal ini, Anda bisa jadi advisor dari calon presiden tertentu ya. Oke, baik. Oke, nah sekarang apa yang menyebabkan jumlah sampel tertentu? Apa yang kita harus perhatikan? Sama dengan ketika kita melakukan tadi ya analisis menyangkut tentang variabel, ya menyangkut means. Jadi tergantung satu tingkat keyakinan yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat keyakinannya, maka jumlah sampelnya akan semakin besar ya. Jadi kalau Anda ingin makin yakin, ya sampelnya yang diambil makin besar. Kemudian tergantung pada margin of error. Jadi margin kesalahan. Kalau Anda ingin margin of error-nya semakin rendah, ya artinya Anda harus mengambil jumlah sampel yang juga semakin besar. Gitu ya. Semakin ingin lebih akurat, maka jumlah sampelnya perlu semakin besar. Kemudian tergantung pada variasi populasi. Semakin bervariasi populasinya, tentu sampelnya yang dibutuhkan juga semakin besar. Mirip dengan tadi ya, kalau sangat beragam gitu, tentu jumlah sampelnya akan semakin besar. Oke, nah oleh karena itu sore ini kita cukup banyak belajar ya dari bagaimana kita melakukan estimasi baik terhadap variabel maupun atribut. Pertama adalah point estimate itu tergantung pada sampling error yang kita kehendaki. Ya, untuk ukuran sampel tertentu, maka persentase dari confidence interval yang kita estimasi itu pastilah mengandung parameter yang sebenarnya dari populasi, di mana dia akan jatuh pada confidence interval tadi ya. Jadi antara plus minus tadi ya. Tapi dengan tingkat keyakinan tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya ya semakin lebar akan semakin besar juga tingkat keyakinan. Oke. Kemudian yang berikutnya margin of error itu setengah, jumlahnya itu adalah setengah dari confidence interval yang kita hitung. Oke. Lalu meningkatkan tingkat keyakinan atau confidence level itu akan meningkatkan margin of error. Jadi tentu kalau kita semakin lebar ya tingkat keyakinannya, ya artinya margin of error-nya juga akan semakin besar. Oke. Lalu meningkatkan jumlah sampel itu akan menurunkan margin of error. Jadi kalau kita ingin mendapatkan estimasi yang lebih akurat, maka umumnya kita akan membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar. Oke, jadi nah seberapa banyak sebetulnya ukuran sampel yang diperlukan itu akan tergantung kepada margin of error, kemudian confidence level, dan variasi dari populasi. Jadi tiga hal inilah yang sering perlu kita pikirkan ketika kita ingin menentukan sampel. Ya, jadi nanti kalau Anda akan melakukan riset ya untuk skripsi, kemudian harus melakukan sampling, maka ingat prinsip ini. Jadi
sebetulnya margin of error yang kita perbolehkan berapa ya gitu kan. Kemudian kita ingin mendapatkan confidence level berapa persen supaya apa yang kita hitung itu lebih akurat gitu ya. Kita boleh saja menggunakan sampel rendah tetapi tingkat keyakinannya jadi rendah juga. Dan juga bergantung pada variasi populasi di mana penelitian kita lakukan. Oke, jadi saya kira itu yang utama ya. Eh, Sebelum saya akhiri ada pertanyaan nggak? Oh, sebelum sebelum pertanyaan, Bu Gita ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya udah cukup, Pak. Oke, baik. Saya lupa menyampaikan kode presensi ya untuk kelas A. Itu saya taruh di chat box. Baik, dari kelas A ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Kelas B nggak ada? Mas B ada nggak mau bertanya? Ada? Dari kelas B sepertinya belum bertanya, Pak. Baik. Baik, saya ingin mengingatkan ya hari Kamis asisten asisten kelas A maupun kelas B menyediakan waktu jam 10 pagi untuk Anda berkonsultasi tentang weekly exercise, ya, tugas-tugas mingguan, dan juga persiapan untuk UTS ya. Jadi manfaatkan waktu itu supaya kelas A dan kelas B dapat nilai maksimum. Ya, jadi jangan jangan ini ya, karena kesempatannya adalah hanya seminggu loh. Persiapkan kalian dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira bisa kita cukupkan ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih.